Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial materi pembelajaran kelas 7 oleh saya, Bapak Khairul Anwar. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu mengenal apa itu hardware dan apa itu software. Kita lihat di sini. Ada beberapa komponen dalam membentuk suatu komputer, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan firmware atau penggunanya. Kita bahas satu persatu, dimulai dari hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan suatu komponen yang bersifat fisik. Komponen ini merupakan suatu komponen yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Nah, hardware ini terbagi menjadi 3. Ada input device atau perangkat atau piranti masukan, processing device atau piranti pemrosesan, dan yang ketiga adalah output device atau piranti pengeluaran. Kita bahas dari piranti masukan terlebih dahulu. Apa itu? Kalau kita ingin memberi perintah kepada komputer, kita membutuhkan perangkat yang bisa memerintahkan sebuah komputer. Misal, saya ingin mengetik, maka alat yang digunakan atau piranti yang digunakan adalah bisa menggunakan keyboard. Saya ingin menggerakkan mouse pointer. Mouse pointer itu tanda panah yang ada di layar, itu namanya mouse pointer. Jika ingin menggerakkan mouse pointer, bisa menggunakan mouse. Seperti itu. Kemudian, kalau di sini piranti masukan berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh piranti pemroses. Nah, sebelum diproses itu harus diberi perintah menggunakan piranti masukan. Nah, sekarang kita proses atau diproses oleh komputer. Nah, perangkat yang dibutuhkan adalah piranti pemrosesan atau processing device. Di dalam komputer, yang melakukan proses itu namanya adalah Central Processing Unit atau CPU. Piranti ini mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer, atau bisa dikatakan sebagai otaknya komputer. Apa ya macam-macamnya? Ada, kalau di komputer itu ada kubu merah yaitu AMD dan kubu biru itu bisa menggunakan Intel. Itu dua produk yang paling umum digunakan. Kalau Intel ada Intel Core i3, ada Intel Core i5 atau i5, atau ada lagi Intel i7. Kemudian lanjut, kita bahas piranti penyimpanan. Jelas fungsinya adalah untuk menyimpan data. Apa saja? Yaitu contohnya magnetic disk atau kita biasa menggunakan hard disk. Kalau kalian lihat di layar, itu ada tulisan floppy disk, tapi untuk masa sekarang sudah tidak digunakan lagi. Hard disk pun itu sebenarnya sudah banyak yang beralih tidak menggunakan hard disk, tapi menggunakan SSD dengan berbagai variannya. Kemudian lanjut, optical disk. Contohnya adalah CD,
DVD, dan Blu-ray. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada pen drive. Contohnya adalah USB flash disk dan zip drive. Yang paling umum kita biasa melihat flash disk. Bentuknya seperti ini dan berbagai macam bentuk. Selanjutnya ada card, contohnya ATM dan chip card. Ini juga bisa digunakan untuk menyimpan data walaupun ukurannya terbatas seperti itu. Kemudian ada tape atau pita, contohnya kaset. Ini tidak umum kita lihat pada umumnya. Selanjutnya, setelah dari input, maka data tersebut diproses. Nah, setelah diproses harus dihasilkan, dikeluarkan. Alatnya piranti keluaran namanya atau output device. Contohnya adalah printer. Dari data hasil kita mengetik, memasukkan perintah untuk mengetik menggunakan keyboard, kemudian diproses oleh CPU dan hasilnya berupa cetakan kertas. Nah, alatnya atau output device-nya bisa menggunakan printer seperti itu. Itu secara sederhana kita mengenal hardware. Intinya, kesimpulannya, hardware itu ada 3. Input device, processing device, dan output device. Seperti itu. Kita ambil contoh output device ya. Layar. Pokoknya segala yang yang dihasilkan dari suatu proses yang dilakukan oleh komputer itu dinamakan output device. Printer, monitor, speaker, proyektor itu juga termasuk output device. Kurang lebih seperti itu. Sebagai tugas, anak-anak sekalian, nanti di grup kelas kita, kalian sebutkan piranti hardware itu terbagi menjadi 3. Kalian sebutkan 3 itu apa dan contohnya itu apa. Selanjutnya kita membahas tentang software atau perangkat lunak. Perangkat lunak itu terbagi menjadi 2. Ada operating system atau sistem operasi dan perangkat aplikasi atau application system. Saya bukakan PowerPoint saya. Apa sih operating system itu? Operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah operating system itu mengatur dari hardware sampai software yang digunakan atau yang dijalankan oleh operating system. Pada umumnya, kita mengenal operating system itu namanya Windows. Windows itu untuk saat ini yang paling umum ada Windows 8 dan Windows 10. Selain itu, untuk yang versi lama atau versi yang sudah dimatikan oleh Microsoft itu yang membuat Windows, ada Windows XP. Itu sudah sangat lama sekali. Kemudian ada Windows 7, itu sudah dimatikan beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang akan datang atau sebenarnya saat ini sudah muncul tapi masih sedikit yang menggunakan, yaitu Windows 11, lanjutan dari Windows 10. Tampilan dari operating system Windows itu seperti apa? Kalian bisa lihat di tampilan layar
Ini saya menggunakan versi Windows 10. Operating system saya itu menggunakan Windows 10. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah tampilan Windows 10. Itu adalah operating system. Selanjutnya, kita bahas yang pada umumnya saja ya, yang kita gunakan di sekitar kita dan sering kita manfaatkan. Kemudian, kita bahas application system. Application system. Lanjut ke PowerPoint-nya. Apa itu? Sistem aplikasi yang merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Ada yang untuk kebutuhan grafis, ada yang untuk kebutuhan office atau perkantoran, ada yang untuk kebutuhan programming, dan lain sebagainya. Dan yang kita bahas hari ini, kita contohkan adalah kebutuhan perkantoran. Kalian sebagai siswa nanti pasti akan diminta Bapak Ibu guru kalian untuk mengerjakan, misal membuat makalah, membuat artikel, membuat surat. Itu adalah contoh untuk kebutuhan office atau perkantoran. Aplikasi apa yang biasa digunakan? Yaitu Microsoft Office. Kita menggunakan produk dari Microsoft Office. Nah, yang pertama yang biasa kita gunakan adalah Microsoft Word atau biasa disebut Word saja. Ada beberapa versi. Yaitu yang umum saja, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan 365. Untuk saat ini yang biasa digunakan adalah versi mulai dari 2010, 2013, 2016. Itu pada umumnya itu. Fungsinya apa sih Word itu? Fungsinya adalah sebagai pengolah kata. Kalau kalian mau membuat surat, mau membuat makalah, mau membuat artikel, itu bisa memanfaatkan aplikasi Word, produk dari Microsoft. Kemudian ada Microsoft Excel. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai pengolah data. Kalau kalian nanti bekerja ataupun kuliah dan disuruh menganalisa data, akan sangat merepotkan jika menganalisa secara manual. Kita bisa termudahkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, yaitu Microsoft PowerPoint. Apa itu? Microsoft PowerPoint adalah aplikasi produk dari Microsoft yang digunakan untuk kegiatan presentasi. Apa sih presentasi itu? Kalian maju ke depan menjelaskan materi pelajaran, itu termasuk bagian dari kegiatan presentasi seperti itu. Kemudian dari tiga ini kalian akan sering menggunakannya dan memanfaatkannya. Nah, selanjutnya kita lihat materi apa yang kita bahas. Coba kalian lihat tampilan di layar. Ini saya tampilkan Microsoft Suite, produk dari Microsoft. Hardware atau perangkat keras. Di sini tampil hardware untuk mengetik, yaitu keyboard. Di sini tampil monitor. Ini adalah output device. Ini adalah mouse. Ini input device. Kita memberi perintah menggerakkan mouse, menggerakkan alat ini namanya bagian dari perangkat input device. Selanjutnya perangkat output device. Ini adalah printer, gambar printer. Ya, pokoknya ada input device,
processing device, dan output device. Kalau di sini hanya ada input dan output device. Ini output device. Kembali ke sini, tadi apa? Input device. Piranti ini kalau dijadikan satu, maka akan menjadi sebuah perangkat komputer. Layar ini, monitor ini output device. Ini input device. Ini juga input device. Di dalam sini ada namanya CPU. Ini namanya CPU. Di dalam sini ada otaknya komputer. Ada tadi saya menyebutkan Intel Core i3, Intel Core i5, dan Intel Core i7. Itu processing device. Seperti itu. Software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Microsoft Office. Di sini ada simbol dari Word, ada simbol dari Excel, ada simbol dari Outlook, ada simbol dari PowerPoint. Dan yang sebelah kanan ini namanya operating system. Ini yang kiri adalah application system, yang kanan adalah operating system. Ini simbolnya untuk Mac OS. Kemudian ini simbol dari Linux. Ini simbol dari Windows 7. Kalau di perangkat HP itu ada iOS, ada Android, dan satu lagi seperti itu. Ini pengertian dari hardware dan software tadi sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya di sini ada audio. Kalian bisa lihat dan dengarkan sendiri melalui link Y yang akan saya berikan di deskripsi seperti itu. Oke, demikian pembelajaran dari saya mengenal perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk tugas tadi saya sudah sampaikan di pertengahan, dikumpulkan setelah kalian menyelesaikan mengikuti pembelajaran hari ini. Maksimal sebelum pertemuan yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.